Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Arba'una Haditsan fit Tarbiyati wal Manhaj. Kumpulan 40 hadis tentang tarbiyah dan manhaj oleh Fadilatul Syekh Dr. Abdul Aziz As-Sadhan hafidhallahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Langsung saja kita baca al-hadis as-sabi' wa thalathun, hadis yang ke-37. An Abdullah ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, khattalana Rasulullah SAW khattan. Suatu saat Rasul pernah menggaris untuk kami garis yang lurus. Summa qala, seraya Rasul bersabda, hadza sabilullah, inilah jalannya Allah. Summa khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi. Kemudian Rasul menggaris garis yang banyak di sebelah kanan dan sebelah kiri dari garis yang lurus tadi. Summa qala, seraya bersabda, hadhihi subulun, inilah jalan-jalan yang banyak. Qala Yazid, perawi hadis, mengatakan inilah jalan, maksudnya jalan yang berpencah belah, yang berbeda-beda. Ala kulli sabilin minha syaitan yad'u ilaih. Kata Rasul, setiap jalan yang banyak di kanan dan di kiri tersebut itu ada setan yang menyeru kepadanya. Ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaih. Tsumma qara'ah. Kemudian Rasul membacakan ayat dari surat Al-An'am, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh, inilah jalanku yang lurus maka ikutilah. Wala tattabi'us subul, dan jangan mengikuti jalan-jalan yang banyak itu, karena itu akan fatafarraqa bikum an sabilih, akan memecah belah kalian dari jalan Allah. Anak ulangi terjemahannya. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, pernah suatu saat Rasul menggaris satu garis yang lurus seraya bersabda, inilah jalannya Allah.
Kemudian Rasul menggaris garis yang banyak di sebelah kanan dan kiri garis yang lurus tadi. Seraya bersabda, inilah jalan-jalan yang banyak, yang berpecah belah, yang berbeda-beda. Setiap jalan di kanan di kiri tersebut ada setan yang menyeru kepadanya. Kemudian Rasul membacakan ayat dari surat An-An'am, inilah jalanku yang lurus, ikutilah, dan jangan mengikuti jalan-jalan yang banyak tersebut, itu akan memecah belah kalian dari jalan Allah. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Kita baca langsung syarah penjelasan dari Syekh Dr. Abdul Aziz As-Sadahan hafizallahu taala. Ucapan Abdullah bin Mas'ud tadi, Rasul pernah menggaris satu garis yang lurus. Kata Syekh, fihi tanawu'u wasail idahil ilmi linnas. Rasul banyak menggunakan metode dalam mengajar, dalam menjelaskan ilmu kepada manusia. Rasul SAW terkadang ketika mengajar atau memberikan penjelasan kepada manusia memakai beberapa metode. Terkadang langsung Rasul sampaikan sabda beliau, innamal a'malu binniyat misalnya, man amila amalan laisa alai amruna fahuwa raddun. Sesungguhnya amal tergantung kepada niat. Rasul juga mengatakan barang siapa mengamalkan suatu amal ibadah enggak sesuai dengan sunnahku maka tertolak. Ini langsung Rasul dikti. Terkadang Rasul memakai soal jawab. Ya Mu'ad, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah. Wahai Mu'ad, apakah engkau tahu hak Allah atas hamba dan hak hamba atas Allah? Rasul terkadang memakai perumpamaan-perumpamaan. Contoh, Rasul memperumpamakan sholat 5 waktu dengan mandi di sungai, artinya membersihkan diri dari noda dan dosa. Ini sekali lagi metode-metode yang Rasul sampaikan. Demikian pula terkadang Rasul memakai angka, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan manusia yang Allah naungi di hari yang tidak naungan pada waktu itu. Nah, di sini Rasul menjelaskan tentang jalan kebenaran itu cuma satu dan jalan yang sesat menyimpang itu banyak dengan garis agar lebih terang, lebih jelas, agar manusia istilahnya bisa nyantol bahwasanya jalan kebenaran itu seperti garis yang lurus. Adapun yang menyimpang itu banyak. Ya, ini sekali lagi Rasul memakai tadi garis. Kemudian sabda Rasul, hadza sabilullah. Rasul menggaris garis yang lurus cuma satu. Kata Rasul, hadza sabilullah. Inilah jalannya Allah. Dalam ucapan Rasul tersebut ada faedah anna sabilal haqqi wahid. Jalan kebenaran itu cuma satu, yaitu Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh. Dan ini Rasul tegaskan dalam hadis yang lain yang dikenal dengan hadis perpecahan umat. Sataftariqu hadil umma ala thalasin wa sab'ina firqa kulluha finnar illa wahidah. Umat Islam terpecah menjadi 73 kelompok, semuanya diancam masuk neraka kecuali satu. Ini kata Rasul, yang benar, yang selamat cuma satu. Ketika ditanya, man hiya ya Rasulullah, siapa yang selamat itu wahai Rasulullah? Rasul menjawab, ma ana alaihi wa ashabi, yang mengikuti aku kata Rasul dan para sahabatku. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Jadi sekali lagi Rasul telah menjelaskan dengan gamblang jalan keselamatan kebenaran cuma satu, jalannya Rasul dan para sahabat Rasul. Tidak benar kalau mengatakan banyak jalan menuju
Roma dan seterusnya, menggambarkan tentang jalan kebenaran, semua di atas kebenaran. Tidak, Rasul yang mengatakan demikian. Apakah kita nggak percaya dengan sabda Rasul? Apakah kita lebih pintar, lebih tahu daripada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Apalagi dengan ditambah riwayat ini, jelas Rasul mengatakan garis yang lurus, jalan kebenaran, siratal mustaqim cuma satu. Dan Rasul mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa rasyidin. Ketika memberikan solusi tentang perpecahan umat, Rasul mengatakan solusi dari perpecahan umat kembali ke jalan satu tersebut. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa rasyidin. Pegang sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Dan ini yang dipahami oleh para sahabat ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya mereka mengatakan ittabi'u wa la tabtadi'u. Ikuti yang sudah ada ajarannya dari Rasul, jangan ngarang-ngarang ajaran baru, pasti sesat. Karena Rasul yang mengatakan demikian, la yazighu anha illa halik, atau taraktukum alal bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Kata Rasul, aku tinggalkan kalian di atas Islam yang putih bersih, malamnya seperti siangnya, tidak akan menyimpang darinya kecuali akan binasa. Naudzubillahi min dzalik. Ini yang harus diyakini oleh setiap muslim muslimah. Jalan kebenaran cuma satu. Sebagaimana agama yang hak cuma satu, yaitu Islam. Jangan seperti kelompok liberal. Semuanya benar, tidak. Inna dina indallahi al-Islam. Ini keyakinan kita. Entah dinamakan radikal, dinamakan ekstrim, intoleransi, ini akidah Al-Quran. Apa mau diralat Al-Quran? Na'udzubillahi min dzalik. Ini sekali lagi adalah akidah kita. Ini adalah ajaran Al-Quran. Harus betul-betul kita tanamkan dalam diri kita. Kata beliau, anna sabilil haqqi wahid. Dan ini yang juga dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan, wa hadza li anna tariq al-musil ila Allah wahidun. Ketahuilah bahwasanya jalan menuju kepada Allah itu cuma satu. Wa huwa ma ba'atsallahu bi rusulahu wa anzala bihi kutubahu. Yaitu jalan yang dengannya Allah mengutus para rasulnya dan Allah turunkan kitabnya. Walau atan nas min kulli tariqin wastaftahu min kulli babin faturq alim masduda wal abwab alim mughlaqa illa min hadha tariqil wahid. Seandainya manusia mencari jalan-jalan yang lain untuk menuju kepada Allah atau membuka pintu-pintu yang lain, maka semua jalan telah tertutup, semua pintu telah terkunci kecuali dari satu jalan ini. Fahuwa muttasilun ilallah musilun ilaih. Itulah yang akan bersambung kepada Allah dan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini yang harus betul-betul kita yakini agar kita tidak mudah terombang-ambing oleh arus kesesatan, penyimpangan meskipun sederas apapun. Kemudian kata beliau, dari ucapan Rasul tadi, inilah jalannya Allah. Wa fihi anna ahkamas syari'ah thabitatun ma'a ikhtilafil a'sar wal amsar. Harus diyakini bahwasanya hukum-hukum syariat itu sudah paten, sudah baku, meskipun zaman berbeda, waktu berbeda. Syariat Islam tetap berlaku. Gak ada kata-kata Al-Quran direferensi, na'udzubillahi min dzalik. Gak ada kata-kata Islam sudah kadaluarsa, expert dan seterusnya. Gak ada. Karena yang menurunkan Al-Quran adalah Allah. Allah yang tahu setiap zaman, setiap tempat. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang maha tahu. Dan dia ketika menurunkan Al-Quran sebagai kitab suci yang terakhir, maka berlaku sampai hari kiamat. Hukum-hukumnya layak untuk setiap waktu dan zaman. Waktu yang dan zaman yang disesuaikan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam. Ya. Jadi sekali lagi, semuanya mengikut kepada agama Allah, syariat Allah yang berlaku sepanjang masa. Nah, kemudian wa fihi anna ma'rifatal haqqi maradduha ila ahkamis syariah ala hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau tahu kebenaran, sumbernya, referensinya hanya kembali kepada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tolak ukur kebenaran hanyalah ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau kita mau tahu ini sesat atau tidak sesat, menyimpang atau enggak menyimpang, bukan kepada ukuran pendapat manusia. Kalau pendapat manusia banyak, ya, enggak bisa jadi tolak ukur. Yang ini punya pendapat, yang ini punya pendapat. Namun kalau kembali kepada ajaran Rasul, maka ini sebagai barometer. Sebagaimana tadi kata Rasul, aku tinggalkan kalian di atas Islam yang putih bersih. Ini tolak ukurnya. Yang menyimpang itu yang sesat, yang sesuai itu yang hak. Ya. Jangan dikatakan ini ekstrim atau radikal dalam artian yang negatif, dalam artian yang menyimpang, tidak. Ya. Jangan sekali lagi menjadikan pendapat-pendapat manusia sebagai tolak ukur, karena nggak akan mungkin sama. Yang sama Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Makanya Allah memberikan patokan kepada kita. Kalau mau tahu kebenaran, kembali kepada qala Allah wa qala Rasulullah SAW. Allah berfirman dalam surat An-Nisa 59, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Jika kalian berselisih tentang suatu permasalahan, kembalikanlah kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan kembalikanlah kepada Rasul, kepada sunnahnya Rasul SAW. Ini barometernya. Kalau kita masih beriman kepada Al-Quran, kalau kita masih percaya kepada Al-Quran, kalau masih percaya kepada firman Allah, ini tolak ukurnya. Ini sesat atau tidak, ini tolak ukurnya. Bukan kepada mayoritas manusia. Mayoritas bukan ukuran kebenaran. Apalagi tadi, yang benar cuma satu, yang banyak kata Rasul menyimpang. Maka seorang muslim yang bijak harus tahu tolak ukur kebenaran tersebut, barometer kebenaran. Karena sekarang semuanya serba abu-abu. Banyak manusia yang tidak memahami kebenaran itu sesuai dengan apa patokannya. Padahal jelas dalam Al-Quran tadi, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. Tidak bisa menghukumi kelompok ini ataupun yang itu sesat atau tidak, kecuali barometernya qala Allah wa qala ar-rasul sallallahu, tentunya dengan pemahaman para salafus saleh, para sahabat, tabi'in dan tabi'u at-tabi'in. Wa anna ma'rifatal haq maradduha ila ahkamis syariah ala hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud tadi, kemudian Rasul menggaris-garis yang banyak di sebelah kanan dan sebelah kiri dari jalan garis yang lurus tersebut. Seraya mengatakan hadhihi subulun, inilah jalan-jalan yang banyak. Kata Syekh, fihi kathratu subulid dalal. Jelas dalam garis yang Rasul tuliskan tadi ada penjelasan banyaknya jalan-jalan kesesatan. Ya. Dan Rasul tegaskan dalam hadis perpecahan umat. Umat Islam terpecah menjadi 73 kata Rasul. Yang banyak, yang benar atau yang salah? Yang salah. Ini Rasul yang mengatakan demikian. Ditambah dengan penjelasan ini satu garis yang lurus jalannya Allah, yang lain jalan-jalan kesesatan.
Makanya tolak ukur kebenaran bukan mayoritas. Oh, kan mayoritas mengatakan demikian, maka yang minoritas keliru. Enggak mesti. Diukur lagi dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Apalagi dalam nas Allah dan Rasul banyak mencela mayoritas. Allah berfirman dalam surat Al-An'am, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika engkau wahai Nabi Muhammad mengikuti kebanyakan orang, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Coba yang tahu sensus dunia ini, seluruh dunia, yang paling banyak orang kafir atau orang mukmin? Hah? Berarti kekafiran itu benar. Kita salah berarti, karena kita apa? Hah? Sedikit. Apa begitu tolak ukurnya? Tidak. Ya. Dari kaum muslimin coba, yang paling banyak yang sholat atau yang nggak sholat? Apakah berarti yang sholat itu keliru karena minoritas, karena sedikit dibandingkan yang nggak sholat? Tidak bisa. Tolak ukur kebenaran bukan minoritas mayoritas. Ya. Bahkan sekali lagi Allah mencela mayoritas tadi. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Makanya Allah juga mengatakan wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Dan Rasul menegaskan badal islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam datang dalam keterasingan sebagaimana awal mulanya. Maka beruntunglah orang-orang yang terasing tersebut. Rasul malah memuji minoritas yang berpegang teguh dengan ajaran beliau. Islam dulu dalam keadaan terasing. Ketika Rasul dakwah tauhid, dicaci maki, dikatakan syairun majnun, penyair yang gila. Ya. Apakah minoritas pasti keliru? Tidak. Bahkan Rasul mengatakan Islam datang dalam keadaan terasing dahulu, minoritas, dan akan kembali ke terasingan tersebut sebagaimana awal mulanya. Dakwah tauhid, dakwah kepada akidah salaf dituduh macam-macam, naudzubillahi min dzalik. Ya. Nah, sekali lagi ukuran kebenaran bukan mayoritas minoritas, namun seperti tadi kata Allah, fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ilallahi wa rasul al-haqqu mir rabbika. Kebenaran dari Allah, dari Al-Quran dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu tolak ukurnya, bukan mayoritas, bukan minoritas. Ya. Makanya para ulama salaf sering mengatakan juga, isbir nafsaka ala sunnah, bersabarlah kalian di atas sunnah. Kenapa? Karena tadi minoritas keterasingan itu terus akan ada di setiap waktu dan zaman. Rasul SAW mengatakan, asabir ala dini kal qabid ala jamr. Orang yang bersabar di atas agamanya seperti orang yang memegang bara api. Karena sedikit orang yang ikut, banyak yang mencemooh, banyak yang mencaci maki, memboikot dan sebagainya. Namun inilah sekali lagi sunnatullah. Namun paling tidak kita tahu apa tolak ukur kebenaran. Bukan diukur dengan banyaknya orang, dengan banyaknya pengikut, banyaknya follower. Keliru. Oh, ini followernya banyak, oh ini pengikutnya banyak, pasti benar. Tidak. Seperti yang kita sampaikan, Dajjal di akhir zaman pengikutnya juga banyak, namun dia kafir. Allah mencela mayoritas tadi. Dan sebaliknya Allah dan Rasul memuji minoritas, yaitu yang mereka terasing karena berpegang teguh dengan ajaran Rasul ketika manusia di tengah-tengah manusia menyimpang dari ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Syekh, ittifaku subuli ahli dhalal ala mukhalafati sabilil haqqi ma'a ikhtilafi tasya'ubihim fi subulir rada wal hawa. Kesepakatan dan persatuan orang-orang yang sesat dalam menyelisihi jalan kebenaran. Itu tadi Rasul menggaris satu garis yang lurus, ini jalan kebenaran.
yang menyelisihi banyak, ya. Mereknya banyak, metodenya bermacam-macam, ya. Namun intinya satu, mereka menyelisih jalan apa? Kebenaran tersebut, ya. Sekali lagi, antum bisa bayangkan satu garis yang lurus dikerumuni dengan banyak kelompok-kelompok jalan-jalan yang sesat, ya. Butuh, kata Rasul tadi, kesabaran. As-sabir ala dini kal qabid alal jamr. Orang yang bersabar di atas agamanya seperti yang memegang bara api. Panas namun tetap harus dipegang. Kalau tidak, lepas agama itu. Rasul mengatakan, inna min waraikum ayyamas sabr. Sesungguhnya di belakang kalian ada hari-hari yang penuh kesabaran. Harus sabar. Kalau tidak sabar, lepas kebenaran tersebut dari kita. Na'udzubillahi min dzalik. Memang inilah ujian di dunia. Kata Syekh tadi, semua kelompok-kelompok ajaran-ajaran menyimpang tadi bersatu dalam menyelisih kebenaran dan menyelisih orang-orang yang di atas kebenaran. Mereka secara asal menyimpang, berbeda-beda, berselisih. Tapi kalau untuk melawan ahlul haq, mereka bersatu. Seperti dalam Islam dengan agama-agama kafir yang lainnya. Seperti yang sudah kita lewati hadisnya, yushiku antada alaikumul umam kama tadal akatu ila qas'atiha. Hampir-hampir seluruh umat-umat kafir mengeroyok umat Islam. Ini gambarnya sama dengan dalam tubuh kaum muslimin juga. Islam satu dikeroyok oleh banyak umat-umat kafir. Meskipun secara asal mereka berbeda-beda. Mereka asalnya juga bermusuh-musuhan. Tapi ketika melawan Islam mereka bersatu. Ya. Sama dengan ahlu sunnah wal jamaah al-firqatun najiyah ta'ifah mansur. Dikeliling oleh berbagai macam kelompok. Ada Syiah, Rafidah, Khawarij, Mu'tazilah dan seterusnya. Secara asal mereka berbeda akidahnya. Mereka juga bermusuh-musuhan. Tapi untuk melawan ahlul haq, kelompok yang benar, ahlu sunnah wal jamaah al-firqatun najiyah at-taifah al-mansurah dakwah salafiyah, mereka bersatu. Dan mereka menghalalkan segala cara. Namun harus kita yakini wal akibatul lil muttaqin. Akibat yang baik itu bagi orang yang bertakwa. Harus kita yakini fatuba lil ghuraba. Harus kita yakini innal batila kana zahuqa. Kebatilan pasti akan hancur. Memang butuh proses. Sebagaimana Rasul dahulu, awal kali diintimidasi, dicaci maki, bahkan mau dibunuh, diusir. Namun apa? Hasil yang akhir Fathu Mekah. Ini harus kita apa? Yakini. Al-haqqu mansurun wa mumtahan. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kebenaran itu pasti ditolong oleh Allah. In tansullah yansurkun, harus kita yakin janji Allah. Namun wa mumtahan, ada ujiannya. Ya, sebagaimana dalam ujian dunia, harus ada kerja keras dulu, harus ada pengorbanan dahulu, namun hasilnya pasti manis. Harus kita yakin. In tansullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Ikhwani fillah wa akhwati ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah. Kemudian Rasul mengatakan tadi, jalan-jalan yang banyak tersebut itu ada setan yang menyeru kepadanya. Ini Rasul yang mengatakan demikian. Kata beliau, di dalam ucapan Rasul tersebut ada faedah kasratu du'atil batil, banyaknya dai-dai kebatilan. Ini semuanya Rasul sampaikan untuk kita waspada, berhati-hati. Hidup kita sekali di dunia ini. Kalau sudah terjerat dengan kebatilan, naudzubillah min dzalik, akibatnya fatal sampai akhirat. Dalam Sahih Muslim, Rasul mengatakan akan banyak muncul fitnah. Ya, di antaranya dalam hadis Hudzaifah, apa di antara fitnah tersebut? Du'atun ala abwabi jahannam. Akan muncul dai-dai yang menyerukan neraka jahannam.
yang menyeru kepada kesyirikan, kesesatan. Ya. Apa kata Rasulullah SAW selanjutnya? Man ajabahum ilaiha qadafuhu fiha. Barang siapa mengikuti ajakan mereka akan dimasukkan juga ke neraka jahanam. Hati-hati. Sekali lagi, hidup kita sekali kalau sudah keliru dalam masalah akidah misalnya, fatal akibatnya. Ya. Wa man yudlil fala hadiyalah. Kalau sudah Allah sesatkan orang itu, tidak akan ada yang bisa memberikan petunjuk. Maka cari kebenaran dari Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh dan pegang erat sampai mati. Jangan pernah ke kanan ke kiri, jangan pernah mencela-mencela, jangan pernah bimbang pelin-pelan, namun istiqamah di atas kebenaran tersebut, meskipun terkadang pahit rasanya, terkadang memang harus butuh pengorbanan seterusnya, namun inilah jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Hufatil jannatu bil makarih. Kata Rasul, surga dikelilingi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, penuh dengan onak dan duri. Namun sekali kata Rasul, butuh sabar dan banyak juga minta tolong kepada Allah. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kata beliau, kasratu du'atil batil. Apalagi di dunia medsos sekarang ini, kita nggak tahu siapa yang posting, siapa yang menulis makalah di situ. Terkadang orangnya misterius, akun-akun istilahnya bodong, akun-akun yang sesat menyesatkan luar biasa. Hati-hati. Sekali lagi, sebagaimana kata Muhammad bin Sirin, seorang ulama tabi'in, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu agama ini adalah agama itu sendiri, maka perhatikanlah dari siapa kalian menimba ilmu agama kalian tersebut. Dan sudah kita lewati hadis tentang masalah Dajjal. Kalau kita dipintakan Rasul untuk menjauh dari Dajjal, apalagi dari dai-dai yang menyeru kepada kesyirikan, menuju ke kafiran dan seterusnya, maka lebih utama lagi. Kemudian kata Syekh, dari ucapan Rasul tadi, di antara faedahnya, anna du'atal batil hum syayatinul insi. Sesungguhnya dai-dai kebatilan, merekalah setan-setan dari kalangan manusia yang menyeru kepada kebatilan, kesesatan, yang suka menyebar syubhat, kerancuan dalam beragama. Itulah namanya setan dari kalangan manusia. Ini Rasul yang menamakan. Makanya sudah sering kita katakan, dalam Islam tidak seharusnya lemah lembut. Terkadang Rasul keras, tegas. Di antaranya ucapan Rasul di sini. Jalan-jalan yang banyak itu ada setan yang menyuruh kepadanya. Ini ucapan tegas, keras demi menyelamatkan umat. Untuk mentahdzir umat dari bahaya mereka, Rasul menggunakan kata-kata ada setan yang menyuruh kepada kesesatan, penyimpangan tersebut. Seperti kalau ada yang ingin merevisi Al-Quran, ini setan dari kalangan manusia. Kalau ada yang mengatakan Al-Quran itu mencela-mencela, ini setan dari kalangan manusia yang menyuruh kepada kesyirikan, kekufuran, memperoleh agama Allah. Ini setan dari kalangan manusia. Ini Rasul yang mengatakan demikian. Setiap yang menyuruh kepada kesesatan, yang menyimpang dari jalan yang lurus tadi, kata Rasul, ala kulli sabrin minha syaitan yad'u ilaihi. Jangan diputar balikkan. Yang membantah kesesatan malah dinamai setan. Ini kebalik. Ini maling teriak maling. Yang setan itu yang menyebarkan syubhat, yang memperoleh Al-Quran dan seterusnya. Wa a'dhamu a'wanim ikhwanuhum min syayatinil jin. Dan mereka setan-setan dari kalangan manusia dibantu oleh saudara-saudara mereka dari kalangan setan, dari kalangan ahli jin. Mereka bersatu padu, tolong menolong, gotong royong
dalam kesesatan. Seperti yang Allah firmankan, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun, dan saudara-saudara mereka itu dari kalangan setan jin membantu setan-setan dari kalangan manusia dalam kesesatan, dan mereka tidak berhenti untuk saling tolong-menolong dalam menyebarkan kesesatan tersebut. Ya, maka sekali lagi harus betul-betul kita waspada, berhati-hati, karena hidup kita sekali kalau sudah jatuh ke dalam jeratan setan dan tidak bisa kembali, naudzubillah min dzalik, fatal akibatnya di akhirat. Wakilahuma yajtami'an fi muharabati da'watil anbiya alaihimussalam. Setan jin dan setan manusia mereka bersatu padu dalam memerangi dakwah para anbiya, dalam memerangi dakwah tauhid, memerangi dakwah akidah sahihah, seperti yang Allah firmankan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli hurura. Demikianlah kami jadikan setiap nabi musuh-musuh dari kalangan setan jin dan manusia. Sebagian mereka membisikkan kepada yang lain ucapan-ucapan yang indah untuk menipu manusia. Ini Allah namakan musuh-musuh dakwah para nabi yang memusuhi dakwah tauhid itu dengan istilah setan jin dan manusia. Ya, kita kalau mendengar istilah itu saja sudah minta perlindungan kepada Allah. Ya, maka jangan pernah mendekat kepada mereka agar kita bisa selamat di dunia wal akhirah. Ciri mereka tadi memusuhi dakwah para nabi, para rasul, dakwah kepada tauhidillah. Walaqad ba'asna fi kulli ummati rasulan an i'budullaha wastanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul, seruannya an i'budullah, sembahlah Allah dan tinggalkanlah sesembahan selain Allah. Itu dakwah para anbiya wa rasul, menyeru manusia untuk bertauhid kepada Allah. Kalau ada yang memusuhi dakwah ini, itulah setan jin dan manusia. Kemudian poin yang terakhir, qauluhu summa qara'ah. Kemudian Rasul membacakan ayat tadi surat Al-An'am, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabili. Inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah, dan jangan mengikuti jalan-jalan yang banyak, itu akan memecah belah kalian dari jalan Allah. Fihi anal istishhad bin nusus fil wa'di wa da'watin nas min a'dham asbabit ta'thir. Kalau orang itu memberikan nasihat, wejangan atau taklim atau dakwah dengan memakai dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, ini lebih mengena kepada yang mau mendengarkan dakwah tersebut. Fadzakir bil Quran man yakhafu wa'id. Berikanlah peringatan dengan Al-Quran. Intinya sekali lagi, ini salah satu ciri dakwah yang hak, ciri duat al-haq, yaitu mereka kalau ceramah, kalau mereka memberikan wejangan, itu dengan dalil, bukan dengan celotehan ataupun ocehan atau ngalor ngidul nggak jelas kemana arahnya, tidak memakai dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ini agama Allah dengan dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Meskipun sekarang manusia ingin dipalingkan dari qala Allah wa qala Rasul agar mereka mudah menipu manusia dengan hawa nafsunya, dengan retorika yang indah tanpa pegangan pedoman Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Pada Rasul mengatakan, taraktu fikum amraini lan tadillu ba'dahuma kitaballah wa sunnati. Aku tinggalkan kalian dua hal yang jika kalian berpegang teguh dengannya tidak akan tersesat, yaitu Al-Quran dan Sunnahku. Wa fihi muwafaqatu sunnah lil kitab wa ta'kidu ala ma ja'fil kitab kullun min indi rabbina. Dalam sabda Rasul tadi atau ucapan Abdullah Mas'ud tadi, ada penegasan bahwasanya Al-Quran itu juga dijelaskan oleh sunnah Rasulullah SAW. Dalam Islam
sumber hukum ada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Tidak cukup hanya Al-Quran saja. Makanya sesat kalau ada orang membuat keraguan-raguan. Tolong carikan dalil dari Al-Quran. Padahal sekali lagi, Al-Islam dalilnya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dua-duanya saling menguatkan. Kita nggak mungkin bisa sholat 5 waktu. Sholat duhur misalnya 4 rakaat ada dalam Al-Quran? Tidak ada. Yang ada dalam apa? Hadis. Harus kita ikuti dua-duanya. Kita nggak mungkin bisa salat mulai dari takbiratul ihram sampai selesai kecuali dengan as-sunnah. Makanya Imam Barbahari di awal kitab Syarh Sunnah mengatakan, i'lam annal Islam huwa sunnah wa sunnah hiyal Islam. Ketahuilah Islam itu adalah as-sunnah dan sunnah adalah al-Islam. Tidak mungkin salah satunya bisa dipisahkan. Yang terakhir, wa fil hadis anna ala du'atil khair an yalzamu manhajal haq wa an yatabassaru fi amrihim. Kewajiban bagi para dai-dai kebaikan, dai-dai kebenaran untuk tetap berpegang teguh istiqomah di atas manhaj kebenaran dan untuk mereka betul-betul memahami jalan dan metode mereka tersebut, wa an yakuna muntalaquhum fi da'watin nas min manhajin Nabi sallallahu, dan agar dakwah mereka, metode dakwah mereka mengikuti metode Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa alla yaqtaru bi kasati da'wat wa manasyitiha hatta ya'ridu kulla dzalik ala manhajin Nabi sallallahu, dan agar dai-dai kebenaran tidak tertipu dengan banyaknya kesesatan, banyaknya metode-metode dakwah, namun mereka harus menimbang segala sesuatu dengan manhaj Nabi sallallahu. Wa syar'u mizanul umuri kulliha. Seorang penyair mengatakan syariat Islam, sunnah Nabi adalah tolak ukur segala-galanya. Wa syahidun li far'iha wa asliha. Wallahu a'lam. Ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat dan semoga Allah memberikan kepada kita keistiqomahan untuk berpegang teguh dengan ajaran Rasul sampai akhir hayat kita nanti. Sebelum kita tutup, barangkali ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Ya, tafadhol. Tafadhol. Ya, makasih ya. Iya, sekali lagi, semua statement, semua ucapan manusia harus ditimbang dengan timbangan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Perselisihan yang ada di tengah-tengah umat Islam, apalagi masalah akidah, nggak bisa dibiarkan. Allah mengatakan tadi, fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ilallahi wa rasul. Ini perintah Allah. Kalau kalian berselisih tentang suatu permasalahan, kembalikanlah kepada Al-Quran dan Sunnah yang menghukumi Al-Quran dan Sunnah, mana yang hak mana yang batil. Nggak bisa dipendam begitu saja. Ini Allah yang mengatakan. Rasul mengatakan, wa man ya'ish minkum fasari ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup setelahku nanti, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Apakah solusinya? Kata Rasul, sudahlah, diam semuanya, sudahlah semuanya. Tidak boleh mengatakan ini hak mana batil. Tidak. Rasul mengatakan, alaikum bisunnati, peganglah sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Ini solusi dan ini jalan persatuan yang hakiki. Wallahu ta'ala alam. Ini ada pertanyaan, apakah sami'na wa ata'na masih berlaku pada zaman sekarang, yang mana banyak dai yang mengajarkan pada kesesatan. Sami'na wa ata'na, ini mungkin yang tanya nggak tahu artinya atau enggak. Sami'na wa ata'na itu artinya kami mendengar dan kami mentaati ya Allah. Kalau sami'na wa ata'na kepada Allah dan Rasul sampai mati kita harus sami'na wa ata'na. Ini adalah sifat orang yang beriman yang Allah katakan dalam Al-Quran.
Allah mengatakan innama qaulal mu'minina idza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya ucapan orang beriman apabila diseru kepada Allah dan Rasulnya untuk berhukum kepada Al-Quran dan Sunnah, maka mereka orang beriman hanya mengatakan sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na kita kepada Allah dan Rasul. Kalau itu perintah, kalau itu ajaran Allah dan Rasul, sami'na wa ata'na. Namun kalau menyelisihi, kita tidak sami'na wa ata'na. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.